Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Tubagus dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan melengkapi tugas keterampilan menulis, yaitu membuat resensi angkatan tahun 2000. Di sini saya akan membuat resensi novel yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Di sini saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Yang pertama, judul buku Ayat-Ayat Cinta. Nama pengarang Habibur Rahman El-Shirazi, tahun penerbit 2004, tempat penerbit Jakarta, dan penerbit Republika. Jumlah halaman 420 halaman dan harga buku 45.000. Selanjutnya saya akan membahas sinopsis dari novel Ayat-Ayat Cinta. Novel ini menceritakan sebuah kisah percintaan yang berbalut dengan ajaran Islam yang sangat kental. Berawal dari sebuah mahasiswa yang bernama Fahri bin Abdullah Siddiq yang melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir bersama 4 kawannya yang berasal juga dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen yang sederhana dan mereka memiliki tetangga yang sangat baik yang bernama Tuan Botros dan istrinya Madam Nahed. Ia mempunyai putri sulung yang bernama Maria. Wanita ini sangat unik, ia sangat mencintai Al-Quran, bahkan ia sampai hafal ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya ia hafal surat Maryam. Di balik tetangganya yang baik, dia juga mempunyai tetangga yang sangat galak, yaitu Tuan Bahadur dan Madam Syamia. Dia mempunyai satu putri bungsunya, yaitu Naura. Naura sangat baik, akan tetapi ia selalu dikejamkan oleh Tuan Bahadur. Ketika Fahri melihat Tuan Bahadur memukuli Naura anaknya, Fahri sangat ingin menolongnya, akan tetapi Fahri tidak bisa, dan Fahri pun meminta bantuan kepada Maria. Akhirnya Maria membantu Fahri untuk menolong Naura. Dan pada seketika Maria melakukan semua itu atas dasar percintaannya kepada Fahri. Akan tetapi Maria tidak sanggup untuk menceritakan semua percintaannya kepada Fahri. Ia hanya bisa menulis di buku diarinya saja. Pada suatu ketika, Fahri pergi ke metro untuk membela Islam dari tuduhan orang kulot dan kaku. Tetapi muncullah seorang Aisyah yang membuat Fahri berpaling untuk mencintainya. Begitupun dengan Aisyah, ia juga mencintai Fahri. Aisyah adalah mahasiswa juga dari Universitas Al-Azhar Mesir. Aisyah adalah wanita yang sangat cantik dan anggun. Ia bercadar dan memiliki agama Islam yang sangat kuat. Akhirnya pada suatu ketika mereka menikah dan mereka pun hidup bahagia dan sangat tentram. Dan beberapa bulan kemudian Aisyah pun hamil dan Fahri pun sangat bahagia. Akan tetapi Fahri juga mendapat kabar buruk dari orang tuanya Maria. Maria pun sakit dan dibawa ke rumah sakit. Fahri ingin menjenguk Maria di rumah sakit, akan tetapi ia juga mendapatkan kabar buruk tentang rumah tangganya. Fahri dituduh Naura memperkosanya, dan Fahri pun dimasukkan ke penjara karena tuduhan dari Naura, anaknya Boutros. Pada ketika rumah sakit, dokter pun menceritakan kepada Ibunda Maria bahwa Maria akan sembuh hanya ketika Fahri datang dan menjenguk Maria. Dan selanjutnya pun kedua orang tua Maria pun datang ke penjara dan meminta Fahri untuk merekam suaranya yang akan diberikan nanti kepada Maria supaya Maria bisa sembuh. Tetapi tidak ada perubahan sedikit pun. Dokter pun menyarankan kepada Fahri untuk menikahi Maria. Akhir pun Fahri pun meminta izin kepada istrinya yang setia yang bernama Aisyah. Aisyah pun sangat sedih pada waktu itu, akan tetapi ia rela dan mengizinkan Fahri menikahi Maria yang sedang sakit. Dan selama kemudian, sidangan Fahri pun datang. Maria pun telah sadar yang telah dinikahi oleh Fahri. Pada persidangan Fahri, Maria pun datang dan menceritakan sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Karena Maria adalah saksi dari kejadian pada malam itu. Tidak mungkin Fahri memperkosa Naura. Dan pada saat itu juga hukuman jatuh kepada keluarga Baharut karena dia telah menuduh Fahri melakukan hal yang tidak mungkin. Saat persidangan telah selesai, Maria pun jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun Maria bermimpi bahwa ia ingin masuk surga tetapi tidak boleh dan dia yang menghalanginya.
Fahri pun mengerti arti mimpi dari Maria. Ia membawa Maria ke kamar mandi dan menyuruh Maria mengambil wudhu. Setelah itu ia membaringkan Maria kembali ke. Saat terbaring di atas kasur, Maria pun mengeluarkan suaranya dengan relung jiwanya yang sangat tulus. Ia melafalkan syahadat dan tak lama kemudian kedua matanya tertutup rapat dan akhirnya Maria meninggal. Itulah cerita atau sinopsis dari novel Ayat-Ayat Cinta. Selanjutnya saya akan menceritakan kelebihan dan kekurangan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Pertama, kelebihannya. Novel ini sangat mengajarkan kehidupan Islam yang sangat kuat. Yang kedua, ayat-ayat cinta ini mengajak kita lebih jernih dan cerdas dalam memahami cakrawala keislaman beserta cinta dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu isi buku, meliputi kualitas dan kelengkapan dan keharuan yang sangat baik. Dan selanjutnya bahasa yang digunakan sangat tepat dan lancar, hingga membuat pembaca mudah mengerti dan mudah memahami saat membacanya. Itulah kelebihan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Novel Ayat-Ayat Cinta mempunyai kekurangan hanya di bagian tanda baca yang agak berserakan. Selanjutnya, pengarang memasuki pemikiran tentang hal yang bertentangan pada agama, padahal itu sangatlah tidak boleh. Dan selanjutnya, kelemahan dari novel Ayat-Ayat Cinta, ia tidak memasukkan daftar isi yang berguna dan serta menggunakan gaya bahasa yang sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari novel Ayat-Ayat Cinta. Dari novel ini tidak hanya menceritakan kehidupan atau percintaan seperti novel lainnya, akan tetapi novel ini mengenalkan bagaimana percintaan menurut Islam yang sebenarnya. Dan dari isi dari novel ini sangatlah bagus. Tidak hanya menggambarkan kehidupan orang yang sangat sederhana, akan tetapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kesimpulan dari novel Ayat-Ayat Cinta dan itulah resensi tugas saya mengenai novel angkatan tahun 2000. Sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.